Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu merge file. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Marlina dengan NIM S1 S11716, yang kedua Idam Al-Rashid NIM S1 S1 19028, yang ketiga Dwi Hardiansyah S1 S1 19004, dan yang terakhir Waode Kinanti Ayunin Asadih NIM S1 S1 19082. Merge file adalah di mana bagian-bagian file ini atau sorted sublist digabung menjadi satu atau lebih dari file gabungan. File-file gabungan kemudian digabung hingga akhirnya didapatkan sebuah file gabungan yang berisi semua record-record yang telah disortir. Teknik merge file yaitu yang pertama metode sort internal yang digunakan, yang kedua jumlah main memory yang disediakan untuk sort internal. Natural merge file. Natural merge file yaitu merge yang menangani dua input file sekaligus yang disebut two-way natural merge. Merge yang menangani M input file sekaligus disebut M-way natural merge. M menunjukkan derajat merge. Para natural merge dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama two-way natural merge, yang kedua three-way natural merge, yang ketiga M-way natural merge. Para M-way natural merge dapat didefinisikan sebagai merge dengan M input file dan hanya satu output file balance merge. Dan metode natural merge, kita lihat bahwa jika kita gunakan M input file, maka file seluruhnya yang kita gunakan adalah M plus 1 file. Sedangkan pada balance merge, jika kita gunakan pada M input file, maka file seluruhnya yang dipakai adalah 2M file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan meneruskan penjelasan dari kelompok saya mengenai balance merge file. Metode natural merge, kini kita lihat bahwa jika kita gunakan M input file, maka file seluruhnya yang kita gunakan adalah M tambah 1 file. Sedangkan pada balance merge, jika kita gunakan M input file, maka file seluruhnya yang dipakai adalah 2M file. Pada balance merge dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu two-way balance merge. Yang kedua yaitu three-way balance merge. Yang ketiga yaitu M-way balance merge. Pada balance merge, jumlah input file sama dengan jumlah output file, walaupun pada akhirnya tak ada lagi keseimbangan antara input dan output file. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai polypath merge. Untuk polypath merge sendiri itu artinya adalah proses di mana pada M-way polypath merge digunakan 2M kurang 1 input file dengan satu output file. Jadi jika kita menggunakan dua-way polypath merge, maka banyak input file yang digunakan adalah 3 input file. Kemudian untuk contohnya, setelah path sort internal, misalkan kita mempunyai 17 subfile atau 17 run yang akan didistribusikan ke dalam 3 input file. Jika kita menggunakan two-way polypath merge, berarti 17 run tersebut harus didistribusikan ke dalam 3 input file. Dari pendistribusian tersebut maka diperoleh input file 1 berisi 7 run, input file 2 berisi 6 run, dan input file 3 berisi 5 run. Untuk skemanya adalah sebagai berikut. Dalam tahap pengurutan internal dibagi menjadi 3 input file. Kemudian terdapat penggabungan tahap 1 untuk menghasilkan input file 4, dan seterusnya penggabungan tahap 2, penggabungan tahap 3. Penggabungan tahap 3 melibatkan input file 1, input file 4, dan input file 3, sampai dengan penggabungan tahap 4 di mana melibatkan input file 2, input file 3, dan input file 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang cascade merge. Nah, untuk pengertiannya sendiri, apa itu cascade merge? Di mana sebuah jenis lain dari unbalanced merge yang berusaha untuk mengurangi penyalinan atau kopinya dari record-record, di mana cascade merge dengan derajat
M yaitu 2M-1, 2M-2, 2M-3, kemudian 2 inputan file selama merge dan setiap 2M-1 input file ke 1 output file. Nah, di mana untuk dua metode tersebut menggunakan metode sort internal dan metode sort eksternal. Di mana dia internal, dia merupakan semua rekor yang akan diproses dimuat dalam memori komputer lalu diproses sort atau sortir. Nah, untuk yang eksternal sendiri, dia itu rekor-rekor yang diproses tidak semuanya dapat dimuat ke dalam memori komputer karena keterbatasan memori komputer. Nah, untuk contohnya sendiri cascade merge, di mana tadi dia merupakan mengurutkan data dalam suatu urutan yang diberikan. Nah, di mana 7 run menghasilkan 1, 6 run 2, 4 run 3. Nah, di mana proses penggabungannya itu tahap 1, proses 1 menghasilkan 4 karena dia di sini menyalin yang telah tersortir kemudian stroke terakhir. Jadi dia pengertiannya tadi dia menyalin dari rekor-rekor dan dia akan mengurangi. Nah, hasilnya 4. Nah, adapun 3 run inputnya 1, 2 run inputnya 2, dia dalam penggabungan tahap 1 proses 2 dia menghasilkan 3. Begitupun selanjutnya. Nah, di sini ada 1 run, 2 run menghasilkan 2, 1 dan 4. Dan untuk penggabungan tahap 3 proses 1 dia menghasilkan 3. Dan 1 run, 2 run, 1 run di mana ada 4 dan 3, penggabungan tahap 2 proses 2 dia menghasilkan 1. Jadi proses kerjanya di mana dia menyalin atau mengcopy lalu mengurangi. Dan itu dari materi tentang cascade merge.